Pak Prabowo, tolong lebih sering Pak, datang langsung menemui korban bencana. Bukan cuma rumah, bukan cuma kampung yang hanyut. Masa depan anak kami hancur semua, adik. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jadi Pak, pernyataan Pak Prabowo yang minta untuk tidak ada wisata bencana bagaimana Pak? Jadi Pak, kan Bapak kan seperti kalau Pak yang membawa beras itu Pak. Ini bagaimana Pak? Ini wisata bencana Pak? Apakah ada imbauan pada depan Pak untuk tidak menjadikan daerah wisata bencana Pak? Maaf ya. Pak Zulas. Apa sih penyebab utama banjir? A. Penebangan pohon sembarangan. B. Buang sampah sembarangan. Atau C. Memilih menteri sembarangan. Ini bukan ujian pertama bagi warga Aceh. Dari masa perjuangan, Aceh menyumbangkan emas untuk membeli pesawat pertama Indonesia. Kemudian melewati konflik panjang yang memakan korban. Sampai tsunami 2004 yang mengguncang dunia. Dan hari ini, Aceh kembali diuji banjir dan longsor. Dari Aceh kita belajar tegar, belajar sabar, dan belajar ikhlas. Apakah rakyat Aceh kuat? Karena mereka sudah membuktikannya berkali-kali. Pertanyaannya, apakah laporan ke atasan sejalan dengan kenyataan di lapangan? Kita cek now. Ini nggak mengabaikan bencana di Tapanuli dan juga Sumatera Barat ya. Ini sudah 3 minggu lebih, narasi yang dibangun sama pusat selalu ngomongin aman, terkendali. Kita lihat beneran aman, terkendali nggak? Buktinya, pengibaran bendera putih marak terjadi di Aceh. Belum lagi LPG yang langka, harganya mahal. Masih mau bilang aman, terkendali. Selama seminggu terakhir, muncul pengibaran bendera putih. Bendera putih dikibarkan di depan rumah-rumah warga, di tepi jalan, sampai di sejumlah titik pengungsian. Buat mereka, bendera putih bukan sekedar simbol, melainkan tanda bantuan belum sepenuhnya sampai. Kebutuhan hidup semakin sulit dan perekonomian lumpuh. Aksi ini jadi pesan dari warga yang masih bertahan dan menunggu bantuan datang. Di mana-mana kita lihat aksi bendera putih, kemudian beberapa orang juga melakukan gugatan terhadap Presiden agar segera menetapkan status banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumut dan Subah sebagai darurat bencana nasional. Banjir Aceh dan longsor Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ini adalah bencana yang luar biasa. Harus ditangani dengan luar biasa. Tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja. Terus apa tanggapan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, soal banyaknya pengibaran bendera putih ini? Ya, kalau bendera putih, kalau kita artikan semua masuk. Menurut kacamata saya ya, sebagai solidarity, sebagai rasa simpatisan dan rasa ingin dibantu ya, seperti itu. Kemana kita arah? Yang jelas bendera putih itu dapat seperti ada untuk perhatian orang lain lah, ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau rakyat di Aceh harus cari perhatian sampai ke luar negeri, pertanyaannya apakah suara mereka nggak cukup didengar di dalam negeri? Tapi harus diakui penanganan pasca bencana ini masih berantakan. Ketika ada inisiatif warga datang membantu, pejabat negara atau anggota DPR nggak usah julid. Justru harusnya dikasih apresiasi. 10.000, ini serius nih, pemerintah ada ide buat kasih bantuan 10.000 rupiah per orang. Coba kita lihat nih, kita cek apa kata Menteri Sosial. Nah, untuk rekonstruksi dan rehabilitasi, Kementerian Sosial memiliki beberapa program. Yang pertama, santunan untuk yang wafat, sebesar 15 juta rupiah yang akan diserahkan ke ahli waris. Untuk yang luka-luka berat, 5 juta rupiah. Setelah nanti ada huntara atau hunta, ada jaduk jaminan untuk hidup sementara selama 3 bulan, di mana setiap keluarga, setiap individu mendapatkan dukungan Rp10.000. 10.000 itu jaminan hidup atau sekedar simbol?
Kita dengerin dulu nih suara dari lapangan. Saat ini kita lihat kondisi di lapangan itu ada yang sudah membaik dan juga ada beberapa warga yang masih sangat memerlukan bantuan kita. Masih banyak masyarakat yang tidur di pengungsian itu tidak ada penerangan sama sekali, ini sudah 3 pekan. Dan juga warga banyak yang mengeluh gatal-gatal dikarenakan nyamuk, dan juga warga saat ini selain membutuhkan selimut juga membutuhkan obat-obatan. Ini realita, bukan asumsi. Di banyak wilayah Aceh, harga gas melonjak karena distribusi sudah terputus. Sudah jadi korban bencana, sekarang harus antri buat beli LPG. Nah, ini ada data yang menarik dari teman-teman Selios. Mereka menghitung kira-kira kerugian bencana ekologis di Sumatera. Total kerugian ekonomi 68,67 triliun rupiah. Di Aceh, kerugiannya diperkirakan mencapai 2,2 triliun rupiah. Puluhan triliun kerugian dibalas dengan usulan Rp10.000 per hari. Coba jawab jujur deh di kolom komentar. Kalau kamu pegang uang Rp10.000 hari ini, bisa buat jajan apa? Ironisnya, ketika usulan jaminan Rp10.000, ada pejabat yang berkunjung makan-makan sambil menghisap cerutu. Banyak yang kasih saran. Presiden sebaiknya banyak mendengar langsung keluhan rakyat korban bencana. Jangan cuma dengar dari laporan para pembantu di rapat kabinet. Tapi sekarang, sepertinya Pak Prabowo mulai merespon tuntutan ini. Karena beberapa waktu lalu, Presiden langsung turun mendengar bagaimana kesulitan rakyatnya. Pak Prabowo, tolong lebih sering Pak, datang langsung menemui korban bencana. Supaya Bapak bisa melihat sendiri. Karena di sana Pak, ada suara-suara yang nggak selalu masuk di slide presentasi. Ada air mata Pak, yang mungkin nggak tercatat dalam laporan. Sulit, sangat sulit deh. Kami sini berapa hari nggak ada dapat jalan usaha mencari uang, itu nggak ada. Kemana kami? Bukan cuman rumah, bukan cuman kampung yang hanyut, masa depan anak kami hancur semua, adik. Dari jam 6 subuh. Oke. Sampai sekarang belum dapat juga nih lagi. Kalau kondisi gas di luar seperti apa Bang saat ini? Kalau kondisi gas di luar banyak nggak ada harapan. Abang sudah berapa tempat mencari gas? Udah 5 tempat. Hari-hari ini dapat gas ini di sini. Nah, untuk kebutuhan masak sendiri Bang di rumah seperti Pakai kayu. Banyak rekaman video dari relawan justru membuka kenyataan di lapangan. Tenda-tenda pengungsi baru berdiri sehari sebelum Presiden datang. Ini bukan sekedar soal teknis, ini soal cara berpikir. Karena kerja kemanusiaan seharusnya lahir dari empati, bukan dari rasa takut kehilangan jabatan. Kita berharap pejabat yang turun ke lokasi bencana benar-benar ikhlas. Nggak usah kebanyakan gimmick, apalagi cuma demi kepentingan popularitas. Foto sebentar, wawancara, habis itu pulang. Dan untuk siapapun yang masih menjadikan bencana ini, bencana di Sumatera sebagai ladang kampanye dan pencitraan, tolong, stop. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang
benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Setuju, Pak. Jangan sampai korban bencana di Sumatera malah jadi objek foto-foto. Tapi siapa yang dimaksud Pak Presiden ya? Yang foto-foto pakai kayak begini nih? Atau ada yang manggul beras? Kita coba tanya langsung ya. Plus, terkait dengan pernyataan Pak Presiden Prabowo yang minta untuk tidak ada wisata bencana, bagaimana Pak? Jadi Pak, disuruhkan Pak kan seperti surat Pak yang membawa beras itu Pak. Ini bagaimana Pak? Ini wisata bencana Pak? Lagi buru-buru ya. Apakah ada imbauan kepada kader PAN Pak untuk tidak menjadikan daerah wisata bencana Pak? Maaf ya. Pak Zulhas, terkait dengan pernyataan Pak Prabowo tadi Pak, tidak boleh foto-foto, tidak dijadikan wisata bencana Pak. Ada perlu ditanggapi nggak Pak? Kesempatan sudah Pak, sempat viral Pak. Pak Zulhas sedikit Pak. Tanggapan Pak mengenai wisata bencana Pak? Siap. Satu lagi ya, kerja, makasih ya. Imbauannya mungkin Pak ke depan. Nggak ada jawaban, nggak ada klarifikasi, nggak ada penjelasan ke publik. Kalau kunjungan kerja menghasilkan kontroversi, bukan solusi, publik wajar bertanya, ini demi kemanusiaan atau demi citra? Banjir ini bukan sekedar musibah, ini akumulasi kelalaian. Kelalaian menjaga hutan, kelalaian menjaga lingkungan, dan kelalaian menghadirkan pemimpin yang benar-benar menolong saat rakyatnya tenggelam. Kalau penyebabnya terus kita abaikan, maka banjir berikutnya bukan lagi soal kapan, tapi soal siapa lagi yang bakal jadi korban. Oke, sekarang saya mau kasih pertanyaan dan silahkan jawab di kolom komentar. Menurut kalian, apa sih penyebab utama banjir? A. Penebangan pohon sembarangan. B. Buang sampah sembarangan. Atau C. Memilih menteri sembarangan. Saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap semangat, merdeka.